Jadi untuk balik lagi, pakailah seorang muhallil dalam istilah kakek-kakek buya-buya di kampung dulu itu namanya cinobuto. Pakai cinobuto lah untuk apa? Untuk menghalalkan istri yang sudah talak 3. Istri harus menikah dengan yang lain, bukan pula nikahnya kena dibayar, tapi nikah yang sebenarnya. Suami menikah dengan yang lain tujuannya supaya dia tahu bagaimana sebetulnya bersuami istri itu selain dari istrinya kok berkelahi terus. Dicoba dengan orang lain, rupanya dia tidak berkelahi, tenang-tenang saja. Dengan suaminya dia berkelahi. Itu perangainya tidak mau dia robah. Padahal janjinya jando japui dan surui dan ubah perangai lamo. Onde iyo bugilamo. Kan itu ceritanya. Nah, jadi muhallil ini penyelundupan hukum namanya. Hukum Islam namanya diselundupi. Artinya secara formal sah karena dia sudah nikah yang lain. Tapi secara niatnya itu tidak sah. Tapi bisakah diceraikan oleh orang ketiga MTR? Kata bisa. Kenapa? Karena hukum itu berdasarkan lahiriah. Kalau batiniah nggak bisa dinilai, nggak bisa dijadikan hukuman. Yang nyata-nyata saja, nyatanya memang dia sudah menikah dengan yang lain, maka dia boleh balik lagi. Masing-masing udah gilo talak 3. Suaminya sudah gila, ingin balik lagi. Mantan istrinya juga gila, ingin balik lagi. Maka jangan dipermainkan talak itu. Talak 3. Ini kadang-kadang saking berangnya, saking marahnya, berkali-kali cerai itu sebagai peringatan bagi kau. Indah juga sadar-sadar dijatuhkan talak 7. Saking berangnya talak cuma ada 3, dibuatnya dijatuhkan talak 7. 7 talak. Bagaimana talak 7 itu? Yang talak itu maksimalnya 3. Jadi walaupun disebutnya 7, walaupun disebutnya 5, jatuhnya tetap 3. Adalah yang lebih membedakan begitu lagi. Apa katanya? Dia jatuhkan talak kau serumpun bulu. Bulu serumpun berapa banyaknya tuh? Jatuh talak serumpun bulu. Serumpun bulu itu bisa 100 ya. Abar jatuhnya tuh. Jatuhnya kalau baru pertama dia cerai tetap 1. Serumpun bulu. Cerai lagi yang kedua, serumpun bulu juga. Jatuhnya tetap 1 tapi sudah 2. Yang ketiga marahnya serumpun bulu juga atau 3 rumpun bulu. Jatuhnya tetap 3. Jadi tidak boleh diperbanyak. Tetapi di zaman Umar bin Khattab ada bertemu dengan orang yang emosi. Ada terjadi suami yang sangat beremosi. Baru pertama kali bercerai langsung 3. Jatuhkan talak 3. Padahal baru sekali bercerai. Datanglah kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, kami sudah bercerai talak 3. Kata Umar bin Khattab, sudah berapa kali kalian bercerai? Baru 1 kali ini langsung 3. Kalau begitu kamu ini mempermain-mainkan talak. Kata Umar bin Khattab, maka jatuh ketiga-tiganya. Baru pertama cerai sebut talak 3, langsung ketiga-tiganya. Pernah diberlakukan 1 kali oleh Umar bin Khattab. Itu karena Umar bin Khattab marah untuk mengajari orang itu jangan mempermainkan talak. Sekali itu. Maka besok-besoknya kalau ada hakim memutuskan jatuh talak 3 padahal orang itu baru 1 kali bercerai, mungkin hakim ini memandang dari sisi pandangan Umar bin Khattab. Orang ini keterlaluan, kasar bicaranya. Nah, tapi kalau nampaknya orang itu tidak temperamen,
orang itu tidak beremosi, mungkin dinasihati, jangan, tidak boleh seperti itu, rujuklah kembali. Itu tetap diberlakukan satu. Tapi satu-satu ada nanti yang akan diberlakukan oleh hakim menjadi talak 3 walaupun baru sekali. Nah, itu masalah muhallil. Muhallilmu itu menunjukkan orang, halil itu halal. Muhallil orang untuk menghalalkan. Orang tua-tua dulu dia punya nama Cino Butuh, yang tukang halalkan itu tidak baik. Orang yang melakukan muhallil Cino Butuh, penyelundupan hukum. Bagaimana sejarahnya terjadi Cina Buta? Cina Buta itu ada kejadian di Bali, seorang Cina buta, tapi bukan betul-betul buta. Butanya itu agak rabun sedikit. Cuma kadang-kadang dia membentur tiang listrik sekali-sekali berjalan, maka orang menyebut dia Cina itu buta. Pekerjaan Cina buta tadi di Bali, Cina rabutan itu adalah memelihara seekor babi jantan yang besar. Setiap hari dikasih susu, setiap hari dikasih telur ayam. Kenapa? Orang lain tidak sanggup memelihara babi jantan yang suka ngamuk, babi jantan yang begitu besar. Tapi Cina buta tadi mampu menaklukkan babi jantan besar tadi sebagai penjantan. Maka orang yang punya kandang-kandang babi di tempat yang lain tidak ada memelihara babi yang sebesar itu, tidak ada memelihara babi jantan yang ganas. Cuma dia, yang lain itu hanya menerima jasa. Jadi ada berapa tuh dibagi, dia keliling, 1 kandang, 2 kandang, 3 kandang, sampai 10 kandang satu bagi. Bayarnya 1 kandang itu 100.000. 10 itu sudah dapat 1 juta. Karena memelihara babi jantan itu, jadi penjantan itu banyak ongkosnya, susah kalau dia ngamuk, biayanya kasih makan telur sampai 10 buah, kemudian dikasih minum susu, dikasih makan yang lain, semuanya bergizi. Dialah mampu yang Cina buta tadi. Jadi kenapa namanya Cina buta? Dia bisa kawin, dia dapat duit. Dia bisa kawin, dia dapat duit. Itu namanya Cina buta dulu menurut orang tua-tua di kampung dulu waktu saya di pesantren, katanya itu sejarahnya Cina buta. Maka orang yang disuruh menikahi istri orang supaya dia bisa balik lagi, dia dapat duit, dia bisa dapat istri. Nah, digelarkanlah dia sebagai Cina buta, padahal dia tidak buta, dia biasa-biasa saja. Jadi lewatlah sekali-sekali. Saya mencangkul waktu itu, menjelang pergi ke sekolah, mencangkul. Lewatlah laki-laki yang Cina buta tadi. Itu orangnya. Rakib, itu orangnya itu. Yang Cina buta. Sekarang dia nggak punya istri, enggak lagi. Cuma sekali dia punya istri, dia pengangguran. Sekali punya istri dapat bayaran ya, bisa beli sawah dia. Itu. Ya, tahulah saya. Begitu. Jadi pakai istilah penyelundupan hukum melalui Cina buta itu tak dibenarkan sebetulnya dalam Islam. Namun untuk di pengadilan, karena dia benar-benar sudah menikah, maka dia dibolehkan. Jadi lewat, itu namanya penyelundupan hukum. Secara formal dia sah, tetapi secara batinnya itu dia tidak bisa seperti itu. Jadi setelah dinikahkan tadi dengan istri orang, dia nikah untuk memupus talak 3, tak mau bercerai dia. Gila lah suaminya, japuit dan surui dan ubah parangai lamun. Jadi dia baru bisa mau menceraikan kalau bayar lagi 2 kali lipat, baru dia mau menceraikan. Kenapa? Aku tak menyangka menikah rupanya seperti itu, katanya. Dilayani istri, makan minum diperhatikan, pakaian diperhatikan. Biarlah aku capek-capek bekerja, tapi aku dapat sambutan di rumah yang begitu indah. Tak maulah aku bercerai, katanya. Aku tak tahu menikah seperti itu, katanya. Tak mau dia menceraikan. Itu yang baiknya juga itu, bayar 2 kali lipat. Tapi ada yang jeleknya, lari kedua-duanya, merantau entah kemana-mana, nggak balik lagi. Tinggallah suami lamanya dalam keadaan gila talak namanya. Ada yang seperti itu. Nikah dia, kayak begini rupanya. Sepakat ya dengan istrinya itu, istri yang mantan istri orang. Lari yuk kita berdua.
Kamu lari, ya kemana-mana lah. Yang orang ini nggak tahu, lari dia, tidak balik-balik lagi. Itu namanya muntaber. Dia pergi mundur tanpa berita. Kau pergi tanpa pesan. Lalu kemana perginya? Apa katanya? Jangan ditanya kemana aku pergi. Aku pergi, takkan kembali lagi. Masya Allah. Itu bahayanya penyelundupan hukum itu tadi.